Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini kami akan kembali berbagi informasi yang up to date ya seputar P3K 2024 yang tentunya Bapak Ibu wajib ketahui ya. Jangan sampai tertinggal ya informasi-informasi terkini seputar P3K 2024 terutama P3K paruh waktu ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke informasinya, Bapak Ibu ya. Ini ada informasi yang cukup menarik, Bapak Ibu ya. Di sini P3K paruh waktu ternyata bisa diangkat menjadi P3K. Begini bunyi aturan dan mekanismenya. Dan ini sudah diatur Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 kemarin sudah disahkan ya oleh Ibu Menteri Rini Widya Tini ya selaku Menpan RB Sabtu 18 Januari kemarin ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa memang untuk jenjang karir ya, katakanlah jenjang karir untuk R2 dan R3 katakanlah. Jadi teman-teman R2 dan R3 itu notabene kan tidak mendapatkan formasi. Tentunya ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dulu, ya kan? Paruh waktu dulu. Nah, setelah nanti teman-teman diangkat paruh waktu, jika ada formasi langsung di fullkan, ya kan? Full time. Nah, ini sudah ada di ketentuannya Bapak Ibu ya di regulasi P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pemerintah itu sudah menetapkan Bapak Ibu ya, sudah menetapkan regulasi terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan salah satu poin penting adalah bahwa PPBK paruh waktu dapat diangkat menjadi P3K jika sudah tersedia formasi. Jadi ini syaratnya itu tersedia formasi Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman ini langsung otomatis jadi P3K full time ini jika tersedia formasi nanti teman-teman itu langsung ya kan karena sudah dapat NI PPBK. Jadi NI PPBK-nya nanti tetap ya tersedia formasi langsung dialihkan ke P3K full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah tentunya Bapak Ibu perlu perhatikan hal ini sudah diatur nih dalam keputusan Menteri Menpan RB nomor 16 tahun 2025 mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, jadi teman-teman bisa cek di keputusan Menteri nomor 16 tahun 2025 itu sudah diatur Bapak Ibu ya. Dan nanti dalam peraturan tersebut P3K paruh waktu itu diartikan sebagai pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan menerima gaji sesuai dengan anggaran yang tersedia di instansi pemerintah. Nah, tentunya didasarkan pada penuh waktu ya kan Bapak Ibu ya mungkin nanti berbeda di nominal tunjangan saja ya Bapak Ibu ya tapi tunjangan juga diatur juga Bapak Ibu ya cuma nanti mungkin nilainya itu tidak sebesar kalau P3K yang full time cuma tetap dapat Bapak Ibu ya seperti itu. Nah di sini adapun pengadaan ya kan atau pengusulan P3K per waktu atau part time ini tujuannya beberapa hal nih antara lain yang tentunya adalah menyelesaikan penataan pegawai non ASN ya kan tentunya ada beberapa yang tidak mendapat formasi ini notabene akan diarahkan langsung ke P3K paruh waktu. Nah, ini teman-teman yang tidak dapat formasi ya Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman yang tidak dapat formasi itu akan langsung diarahkan ke P3K yang paruh waktu. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, karena ada beberapa yang kurang ya kan dipenuhi di P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, ini sebagai jenjang karir ya kan istilahnya untuk teman-teman yang notabene tidak dapat formasi itu sebagai masa peralihan itu diarahkan ke paruh waktu dulu. Nah, nanti jika ada formasi nanti diarahkan langsung ke P3K penuh waktu. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa selain itu pengadaan ini juga dilakukan untuk mengisi berbagai jabatan seperti guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta pengelolaan umum operasional. Di samping itu, jika dibutuhkan operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, jadi ini adalah formasi yang disediakan ya oleh pihak Panselnas untuk paruh waktu. Nah, ini formasi yang tersedia itu
di ini aja, ya kan? Formasi tersedia. Uh, tentunya poin pentingnya itu adalah di formasi Bapak Ibu ya. Kalau formasi aman, insya Allah nanti teman-teman itu akan menjadi full time ya kan. Jadi intinya ada dan tidaknya formasi itu mempengaruhi apa teman-teman ya kan, jenjang karir teman-teman itu seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Demikian kutipan Kemenpan RB nomor 16 ya tahun 2025 yang sudah disahkan kemarin. Nah, tentunya pada keputusan menteri tersebut bahwa P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K yang diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Diktum 28. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu ya, untuk Diktum ke-28 itu memang sudah ada ya memang ketentuannya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita cek Diktum ke-28. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ya, teman-teman bisa download aja di internet. Nah, ini Diktum ke-28 kita buka 22. Nah, ini Bapak Ibu ya, 28. Nah, cocok ya Bapak Ibu ya. PPPK atau pejabat pembina kepegawaian dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K full time berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerja. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi jenjang karirnya jelas. Meskipun teman-teman paruh waktu ya diikuti saja. Nanti insya Allah akan diangkat menjadi P3K full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian PPK ini mengusulkan langsung nih pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian hasil kinerja. Nah, kalau teman-teman kinerjanya baik, berarti langsung akan diusulkan ke P3K yang full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dengan adanya regulasi ini, ya kan, dengan adanya regulasi ini, itu akan diharapkan ya proses pengadaan dan pengangkatan PPPK ini meskipun paruh waktu dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan publik seperti itu. Bahkan di sini proses menjadi P3K paruh waktu itu cukup simpel Bapak Ibu ya. Teman-teman tinggal mengikuti alurnya saja. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya ditulis secara jelas. Yang pertama, ini di Diktum 29 ya. PPPK mengajukan rincian, ya kan? Kemudian Menpan RB menganalisis atau menetapkan rincian. Nah, nanti rinciannya itu mencakup jumlah yang dibutuhkan, jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan dan unit penempatan seperti itu. Nah, setelah mendapatkan penetapan rincian, ini PPK ini harus mengusulkan nih perubahan status P3K paruh waktu menjadi PPK Kepala BKN dalam waktu paling lambat 7 hari kerja. Nah, ini banyak yang bertanya di channelnya Kak Furqan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini formasi tersedia dulu ya Bapak Ibu ya. Tidak serta-merta langsung 7 hari ya, maksimal 7 hari ya. Ini kuncinya ada pada formasi dulu. Formasinya Bapak Ibu ini harus tersedia dulu. Nah, kalau formasinya tidak tersedia, otomatis tidak bisa mengusulkan pejabat pembina kepegawaian seperti itu. Nah, kemudian kepala BKN kemudian akan memberikan pertimbangan nih, ya kan, untuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Bahkan di sini menurut Diktum ke-13, masa perjanjian PPK paruh waktu itu hanya sebagai transisi saja ya. Ini ditentukan selama 1 tahun dan dituangkan dalam perjanjian kerja sehingga mereka diangkat menjadi P3K. Nah, ini sebelum dapat berubah. Nah, kemudian masalah gaji ini sudah diatur juga Bapak Ibu ya. Jadi minimal. Jadi ada ketentuan minimalnya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya memang tidak terdapat ketentuan sih yang spesifik mengenai gaji paruh waktu. Namun gaji minimum yang diterima seharusnya sesuai dengan jumlah ketika mereka menjadi pegawai non ASN. Tidak boleh lebih rendah dari itu, bahkan insya Allah lebih tinggi Bapak Ibu ya, seperti itu. Hal ini tercantum pada Diktum ke-19. Nah, ini PPK paruh waktu diberikan paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN. Nah, ini untuk sumber pendanaan itu Diktum 20 itu sudah dijelaskan secara rinci Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman diikuti saja Bapak Ibu ya alurnya, nanti insya Allah akan diangkat ya menjadi P3K yang full time tentunya dengan gaji dan anggaran yang bisa mensejahterakan semua Bapak Ibu tentunya ya, seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.